Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajah walaupun lewat media. Dan pembahasan di malam hari ini masih membahas silsilah duka di negeri Palestina. Dan kita akan mengangkat tema Yahudi tetaplah Yahudi. Mereka mewarisi sifat buruk nenek moyang Yahudi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat kondisi hari ini yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, hampir setiap hari digempur oleh tentara Yahudi Israel. Kemudian tumbuh di hati kita untuk menolong saudara-saudara kita, bahkan mungkin di hati kaum muslimin satu dunia. Ketika kita meletakkan loyalitas kita untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina, maka tidak ada kepentingan lain sama sekali, bukan karena kepentingan kabilah, tidak. Bukan karena kepentingan kelompok ataupun golongan, tapi ini murni kepentingan Islam. Karena negeri tersebut adalah negeri yang suci dan turun wahyu tentang negeri tersebut. Bahkan Nabi SAW sampai mengutus Usamah ibn Zaid, pasukan Usamah bin Zaid untuk mengarah ke Syam. Walaupun sebelum diberangkatkan Nabi SAW meninggal dunia. Terlebih di Palestina itu semakin mulia dengan banyaknya kaum muslimin. Dan satu darah saja tertumpah, satu nyawa saja tertumpah, dan itu jiwa seorang muslim, itu jauh lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, kalau seandainya Ka'bah itu dihancurkan keping per keping sampai rata dengan tanah, itu jauh lebih ringan dosanya dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Karena bagaimanapun membunuh jiwa satu orang itu sama dengan membunuh jiwa satu dunia. Apalagi memang Nabi SAW juga pernah singgah di Masjidil Aqsa. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW singgah di Masjidil Aqsa sebelum dimakrajkan ke langit. Bahkan pernah sholat di situ. Jadi ketika kemudian kita mengecam orang-orang Yahudi Israel yang menggempur warga muslim Palestina, murni ini soal agama, bukan soal yang lain. Ini soal akidah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tapi Yahudi tetaplah Yahudi. Yahudi dulu sama dengan Yahudi sekarang. Akhlak mereka kurang lebih saja. Sejak awal Yahudi itu jangan lagi kemudian sesama mereka terhadap bapak mereka yang melahirkan mereka saja. Yakub alaihi salatu wassalam itu bapak yang melahirkan mereka. Karena Yakub alaihi salatu wassalam itu nama lain daripada Israel, dan turunannya disebut Bani Israel. Anda bisa baca dalam surah Yusuf,
bagaimana mereka orang-orang Yahudi itu mendustakan Israel sendiri. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami melihat engkau wahai bapakku berada di atas kesesatan yang nyata. Ketika mereka melihat bahwa Yakub lebih mencintai Yusuf dibandingkan mereka, menurut prasangka mereka, mereka mengatakan kepada bapak mereka, mengatakan fi dhalalim mubin, di atas kesesatan yang nyata. Belum lagi kemudian mereka menyakiti para nabi. Saudara mereka Yusuf alaihi salatu wassalam, calon seorang nabi penerus Yakub alaihi salatu wassalam, disakiti oleh mereka. Bahkan dimasukkan ke dalam sumur di tengah hutan. Kemudian setelah berjumpa bertahun-tahun lamanya, kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sudah menjadi orang besar di Mesir. Kemudian mereka datang menukar barang berharga dengan makanan. Tiba-tiba kemudian Yusuf alaihi salatu wassalam ingin saudara kandungnya Binyamin tinggal di Mesir. Kemudian dibuatlah hilah oleh mereka, oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba mereka mengatakan, sebagaimana adiknya Binyamin mencuri, maka sebelumnya juga abangnya mencuri, maksudnya Nabi Yusuf. Lihat bagaimana pengkhianatan mereka kepada saudara mereka, bahkan kepada bapak mereka Yakub, mengatakan inna lanaraka fi dhalalim mubin. Subhanallah. Yahudi tetaplah Yahudi. Belum lagi kemarin sudah saya kisahkan, hatta kepada nabi mereka yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Fir'aun bertahun-tahun lamanya. Fir'aun memperbudak mereka, akhirnya diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bukan hanya diselamatkan akidah mereka, tapi juga diselamatkan fisik dan jasad mereka dari perbudakan. Tetapi mereka ingkar dan kufur kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baru saja mereka diseberangkan dari laut dan mereka menyaksikan Fir'aun ditenggelamkan. Kemudian mereka lewat di sebuah kaum yang menyembah berhala. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami Tuhan seperti mereka, seperti orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam marah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang jahil, sudah diberikan hidayah mau sesat. Begitulah penentangan mereka terhadap nabi mereka. Bahkan lebih dari itu, belakangan setiap nabi diutus kepada mereka, mereka dustakan. Bahkan lebih bengis daripada itu, ada juga nabi-nabi yang dibunuh mereka. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan, satu hari pernah orang-orang Yahudi membunuh 70 nabi. Bahkan setiap nabi diutus kepada mereka, mereka membunuhnya. Maka Yahudi tetaplah Yahudi. Tidak ada perubahan Yahudi dulu sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka pada malam hari ini kita akan menjelaskan akhlak buruk mereka sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan akhlak buruk ini akan terulang sejak zaman Yahudi di zaman itu sampai Yahudi di zaman sekarang. Yahudi tetaplah Yahudi. Saya ulas sedikit yang kemarin. Yang pertama, syiddatul adawati lil mu'minin wa bughdihim. Kerasnya permusuhan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang yang beriman, dan kebencian mereka melekat di hati-hati mereka kepada orang-orang yang beriman. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Dalam surah Al-Maidah 82 Allah mengatakan, dan sungguh engkau akan mendapati manusia yang sangat kuat permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Mereka lah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman ke zaman, ikhwan, mereka berperang melawan orang-orang yang beriman. Seperti saya contohkan umpamanya bagaimana di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus,
tepatnya di negeri Yaman namanya Najran. Bagaimana Dhunwas raja Yahudi membantai ribuan warga Nasrani dengan cara dibakar hidup-hidup. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dengan sebab peristiwa Dhunwas di Najran ini turun ayat dalam suratul Buruj, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah, zat yang maha perkasa. Jadi sebab beriman itulah justru diperangi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pengkhianatan orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, upaya pembunuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya, bahkan membantu orang-orang musyrik Arab untuk memusuhi Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sejak saat itulah permusuhan tidak akan pernah padam, karena Allah mengatakan wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi itu tidak akan redha ataupun orang-orang Nasrani kepadamu ya Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara akhlak buruk mereka adalah qatlul anbiya'i war rusul. Kebiasaan mereka suka membunuh para nabi dan rasul. Sebagaimana saya tadi katakan, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan pernah satu hari 70 nabi dibantai orang Yahudi. Padahal karunia besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada orang-orang Yahudi, atau dulu disebut Bani Israel, dan mereka bagian daripada Bani Israel, adalah dengan diutusnya banyak para nabi kepada mereka. Ini karunia besar, dengan diutusnya para nabi kepada mereka. Bukan satu dua nabi, ribuan para nabi diutus kepada mereka. Tetapi mereka kaum yang inad, kaum yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah memberikan Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul yang banyak, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami kuatkan dia dengan Ruh Kudus Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepada engkau kemudian membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kalian mendustakan rasul dan sebagian kalian membunuh rasul. Itulah tradisi orang-orang Yahudi sejak dulu. Yaqtulunal anbiya, suka membunuh para nabi. Yaqtulunal abriya, membunuh orang-orang baik. Yaqtulunas salihin, membunuh orang-orang saleh, dan membunuh orang-orang yang beriman. Bagi mereka darah seorang yang beriman itu nilainya sangat murah sekali. Makanya wajar kalau seandainya orang-orang Yahudi Israel membantai kaum muslimin, tidak ada rahmat dalam hati mereka. Mereka seperti membunuh binatang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat sejarah yang sering saya ulang-ulang, bagaimana Nabi Yahya alaihi salatu wassalam dipenggal lehernya. Siapa yang memenggal leher Nabi Yahya? Yahudi. Kemudian Nabi Zakaria digergaji ketika sembunyi dalam pohon. Siapa yang membunuh Zakaria? Yahudi. Kemudian nabi-nabi yang lainnya, Nabi Nabi Daniel, kemudian Nabi Hazkiel, kemudian nabi-nabi Bani Israel, betapa banyak yang dibunuh orang-orang Yahudi. Bahkan ada upaya pembunuhan kepada ulul azmi minar rusul, Isa bin Maryam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki seorang rasul harus dibunuh. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala angkat Isa ke langit dan Allah selamatkan.
Bahkan Nabi SAW juga tidak lepas target dari pembunuhan. Bagaimana orang-orang Yahudi menyewa tukang sihir Labid bin Asam untuk menyihir Rasul. Bagaimana seorang wanita Yahudi Zainab bintul Harith meletakkan racun di paha kambing kesukaan Nabi SAW. Dan itu akhlak buruk akan terulang sampai hari ini. Yahudi tetaplah Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Belum lagi i'raduhum anit Taurah, kitab yang harusnya menjadi dasar undang-undang mereka dalam kehidupan mereka, justru mereka berpaling. Mereka buang Taurat di belakang punggung mereka. Sama sekali mereka tidak mengamalkan Taurat, bahkan cenderung merubah-rubah Taurat. Yuharrifunal kalima am mawadi'i. Mereka merubah-rubah isi Taurat sesuka hawa nafsu mereka. Contoh yang ringan saja, mereka mengingkari kenabian Nabi SAW. Padahal Nabi SAW dan para sahabat yang akan diutusnya, sifat-sifat mereka tertanam atau tercantum dalam Taurat. Tapi karena hasadnya mereka, kemudian mereka sampai memusuhi Jibril alaihi salatu wassalam yang menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Bahkan lebih daripada itu, kemudian orang-orang Yahudi berusaha untuk mengingkari kerasulan Nabi SAW dengan cara berkomunikasi dengan orang-orang musyrik Arab untuk mendustakan Nabi SAW. Dan ini akhlak yang sangat buruk mereka, meninggalkan kitab-kitab mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Yahudi tetaplah Yahudi. Kemudian juga di antara akhlak buruk orang Yahudi yang keempat, ittikhadul alihati wal wuqu'u fi syirki. Mereka sudah tidak lagi mengacu kepada Taurat. Karena setiap kitab yang diturunkan dari langit itu semua mengajak ke dalam tauhid. Karena tauhid itu asas dakwahnya setiap para nabi dan rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin? Tidak lain alasannya untuk mentauhidkan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul? Alasannya cuma satu, untuk menegakkan tauhid, termasuk menurunkan kitab-kitab langit, Suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dalam rangka menegakkan tauhid. Tetapi orang-orang Yahudi tidak pernah mengikuti ajaran tauhid. Sehingga sebagian mereka keyakinannya sama seperti orang-orang Nasrani yang menuhankan nabi mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Kenapa Uzair dikatakan anak Allah? Ceritanya begini. Dahulu ketika Palestina atau khususnya kerajaan Yahuda dibantai oleh seorang raja Babylon, Irak, namanya Bukhtun Nasr, dihancurkan sehancur-hancurnya. Tidak ada bangunan kecuali diratakannya. Bukan hanya itu, Haikal Sulaiman atau dalam bahasa kita Masjidil Aqsa. Jadi Islam menyebut Masjidil Aqsa, orang Yahudi menyebutnya Haikal Sulaiman. Itu dihancurkan sampai rata dengan tanah. Yang laki-lakinya dibantai, perempuan dan anak-anaknya dijadikan budak, dibawa ke Irak. Dan itu bertahun-tahun dihinakan seperti itu. Lah di zaman itulah muncul seorang nabi namanya Uzair. Uzair lewat di tempat kehancuran Palestina itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ketika ada seorang nabi lewat melihat kota yang hancur sampai urushiha, ke akar-akarnya, bangunannya, pondasi-pondasinya itu sampai hancur lebur. Kemudian mengatakan anna yuhyillah hadhihi ba'da mautiha. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kota yang hancur lebur seperti ini? Uzair tidak mengingkari bahwa Allah sanggup, tidak. Tetapi layaknya kita melihat kota yang hancur
Seperti umpamanya Suriah dihancurkan di Aleppo begitu. Kemudian kita lihat mungkin enggak dalam 100 tahun ke depan ini bisa seperti sekarang, begitu maksudnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Akhirnya kemudian Uzair pun ketika istirahat di sebuah gua, fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Tiba-tiba Uzair ditidurkan 1 abad. Setelah itu dibangunkan setelah 1 abad. Dia tidur di waktu zuhur, kemudian dibangunkan di waktu asar. Jadi sangka dia tidur separuh hari saja. Kemudian malaikat menjelma manusia bertanya, kam labista? Maka Uzair mengatakan, labistu yauman au ba'da yaum. Berapa lama kau tinggal di gua ini? Kata Uzair, 1 hari atau setengah hari. Maka malaikat mengatakan, bal labista mi'ata amin. Engkau sudah tidur di sini selama 1 abad wahai Uzair. Akhirnya kemudian diperlihatkan kekuasaan Allah. Salah satunya adalah ketika melihat keledai. Keledai itu sudah jadi tulang belulang, namanya sudah 100 tahun. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana keledai yang sudah jadi tulang belulang itu dirangkai kembali. Tiba-tiba kemudian tulangnya menyatu menjadi tengkorak keledai, kemudian daging-dagingnya datang entah dari mana-mana, kemudian melekat di badan. Jadilah kemudian keledai itu persis seperti keledai. Tiba-tiba Allah tiupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh, keledai itu menjerit seolah-olah kiamat dibangkitkan. Dan ini Allah ingin tunjukkan kepada Uzair bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Akhirnya Uzair pun pulang. Tidak ada yang kenal karena sudah 1 abad. Lah ketika kemudian dia pulang, baru tersebar kabarnya. Kemudian dia mencari papan Taurat, rupanya papan Taurat sudah hilang, entah hancur, entah dicuri, Bukhtun Nasr, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa orang-orang Yahudi dan Bani Israel kala itu kehilangan tuntunan mereka, kitab suci mereka. Akhirnya Uzair pun Allah ilhamkan mampu menghafal Taurat di kepalanya. Maka mulailah dia mengajarkan Taurat berdasarkan hafalannya. Subhanallah, Musa saja mengajarkan Taurat dengan membaca papan Taurat. Dia sanggup menghafal Taurat di kepalanya. Dari situlah orang-orang Yahudi hulu memuji Uzair, sampai mengatakan tidak mungkin Uzair hafal Taurat kecuali dia anak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Maka Islam mengatakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Allah tidak punya pasangan dan Allah tidak punya keturunan. Karena dia ahad. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah terbiasa dengan kesyirikan. Makanya saya katakan tadi, ketika Nabi SAW kemudian berangkat ke Hunain, tiba-tiba kemudian orang-orang yang baru masuk Islam yang terlibat dalam perang itu melihat ada pohon bidara, teringat dengan kesyirikan di masa jahiliyah yang selalu tabaruk di pohon itu. Tiba-tiba mereka nyeletuk kepada Rasul, ya Rasul ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Rasul, jadikan gantungan pedanglah untuk kami sebelum perang, sebagaimana orang-orang musyrik itu punya gantungan pedang untuk perang. Maka Nabi mengatakan, ucapan kalian ini persis seperti ucapan Bani Israel. Baru saja mereka diselamatkan dari perbudakan Fir'aun. Kemudian melihat sebuah kampung menyembah berhala, ingin pula berhala yang disembah itu, dan mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami Tuhan seperti mereka, supaya kami tidak hanya menuhankan satu saja. Maka Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sama kalian juga kaum yang jahil. Sudah diberikan petunjuk, malah mau menyesatkan pula. Ma'asyiral muslimin. Makanya kenapa Nabi SAW 5 hari dalam pembaringannya sebelum wafatnya mewanti-wanti kita kaum muslimin akan kesyirikan orang-orang Yahudi. Apa kata Nabi SAW? La'natullah alal yahudi wan nasara alladzina takhadu kubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang Yahudi. Pertama Yahudi dulu, kemudian Nasrani yang mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dijadikan tempat sujud. Jadi kebiasaan orang Yahudi sejak dulu itu suka menyekutukan Allah. Maka Yahudi tetaplah Yahudi. Yahudi zaman dulu ya Yahudi zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hasad mereka yang luar biasa.
Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Nabi SAW, dabba ilaikum da'ul umam min qablikum al-hasad wal baghdha. Sungguh telah mengalir penyakit kepada kalian, penyakit yang pernah menimpa umat sebelum kalian. Maksudnya Yahudi dan Nasrani. Penyakit apa itu? Al-hasad wal baghdha. Hasad dan saling memusuhi. Kebencian yang tertanam dalam hati mereka. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika bercerita, dakhala Yahudiyun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mengucapkan salam, bukan assalamu alaikum. Mudah-mudahan keselamatan Allah anugerahkan kepada kalian, tetapi merubah assalamu alaikum menjadi assammu alaikum. Tahu sam? Sam itu artinya racun. Jadi seolah-olah orang Yahudi ini mengucapkan kepada Nabi SAW, assammu alaikum, mudah-mudahan kebinasaan kepadamu, mudah-mudahan kau terkena racun. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa alaika, kamu saja. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika itu mengatakan, fahamamtu an atakallam fa'alimtu karahiyatan Nabi SAW lidzalik. Fasakat. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku pun berkeinginan untuk bicara soal orang itu. Kenapa dia bisa mengucapkan assammu alaikum bukan assalamu alaikum? Tapi aku melihat ada kebencian di raut wajah Nabi, maka aku pun diam. Kemudian masuk lagi besoknya orang Yahudi ini, kemudian salam lagi, mengucapkan assammu alaikum lagi. Mudah-mudahan kehancuran untuk wahai Muhammad. Tapi Rasul mengatakan, wa alaika, kamu saja. Sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian ketika Aisyah radhiyallahu anha tidak sabar. Bagaimana tidak sabar? Suaminya, nabinya dihinakan seperti itu, didoakan doa buruk. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mengatakan falam asbir, dan aku pun tidak sabar. Hatta kemudian qultu, ku katakan, wa alaikassam, kata Aisyah. Jadi ketika orang Yahudi mengatakan kepada Nabi SAW, assammu alaika, Aisyah yang menjawab, assammu alaika, engkau juga yang binasa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ditambah, wa alaikassam wa ghadabullahi wa la'natuhu ikhwanal qiradata wal khanazir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saking marahnya dia kepada orang yang mengucapkan salam kepada Rasul, yang mengatakan, sungguh kepadamu kebinasaan itu, kemurkaan Allah, laknat Allah, kalian saudara-saudara kera dan babi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, innallaha la yuhibbul fahsya walat tafakhush. Ya Aisyah, Allah tidak suka menyebutkan kalimat kotor. Dari sini kemudian turun ayat dalam Al-Quranul Karim, bagaimana hasadnya orang-orang Yahudi. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Mereka itu kaum yang hasad. Hasad karena nikmat kenabian diberikan kepada orang Arab, kepada Nabi SAW, bukan kepada kaum mereka Bani Israel. Maka mereka hasad dengan kenabian Rasul SAW. Kemudian juga di antara akhlak buruk Yahudi, naqdul mawathiq wal uhud. Sejak dulu orang Yahudi itu suka membatalkan perjanjian. Sejak dulu Yahudi tetaplah Yahudi. Di zaman Nabi SAW, Nabi itu ketika belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah itu namanya Yathrib. Sudah dihuni 3 kabilah Yahudi besar, Bani Qunaiqah, Bani Quraidah, Bani Nadir. Sesama Yahudi saja perang. Belum lagi di situ ada 2 kabilah musyrik namanya Khazraj dan Aus yang asal dari Yaman. 2 kabilah ini pun saling perang. Jadi Yathrib itu negeri kacau, banyak perang. Akhirnya Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan kedatangan Nabi SAW, maka tercerahkan Madinah. Sehingga Nabi SAW berusaha untuk mendamaikan umat antar beragama, mendamaikan orang Yahudi satu dengan yang lainnya, mendamaikan orang Yahudi yang suka berperang dengan orang-orang musyrik, sampai-sampai Nabi SAW katakan kepada mereka, ngapain kalian perang?
Bukankah jalan yang kita lalui jalan yang sama? Pasar yang kita berjual beli juga pasar yang sama? Sumber mata air yang kita ambil juga sumber yang sama? Kenapa kalian harus perang? Lihat bagaimana Islam mencintai perdamaian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau seandainya kita bersatu, kita jadikan Yathrib ini sebuah negara berbasis kota? Setuju, subhanallah. Akhirnya Nabi SAW didaulat untuk menjadi pemimpin mereka. Minoritas berhasil menguasai mayoritas. Akhlak Nabi yang menjadikan minoritas menguasai mayoritas. Maka dari situlah terjadi perdamaian, perjanjian damai, kemudian diletakkan bulir perdamaian dalam sebuah piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Maka sejak itulah tidak ada perang lagi. Karena dalam bulir-bulir kesepakatan piagam Madinah itu untuk saling membantu, untuk saling menolong, untuk saling begini dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya karena dakwah Nabi SAW, orang-orang musyrik Khazraj dan Aus lama-lama masuk Islam dan belakangan disebut Ansar. Tapi orang Yahudi tidak ada satupun yang masuk Islam kecuali dalam hitungan jari. Tidak ada orang Yahudi masuk Islam kecuali dalam hitungan jari, walaupun kepala mereka masuk Islam, Abdullah bin Salam. Yang ada justru pengkhianatan demi pengkhianatan, merobek perjanjian piagam Madinah. Akhirnya satu persatu kabilah Yahudi diusir dari Madinah karena sudah merobek perjanjian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Setiap kali mereka melakukan perjanjian, maka mereka akan merobek perjanjian itu. Itulah Yahudi sejak dulu. Maka Yahudi tetaplah Yahudi. Tidak ada bedanya Yahudi sekarang dengan Yahudi dulu. Makanya Allah mengatakan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Karena pembatalan mereka terhadap perjanjian-perjanjian mereka, kami laknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka keras. Itulah orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara akhlak Yahudi ala istihza'u bid-din wa sya'airahu. Mereka suka istihza, mengolok-olok agama dan syiar-syiar agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Dalam surah Al-Maidah 57 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama mereka permainan, huzwan walaiba, olok-olokan dan juga permainan, minal ladzina utul kitaba, dari orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelum kalian, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Lihat Allah katakan alladzina takhadu dinakum huzwan walaiba. Karena orang Yahudi menjadikan agama itu main-main. Huzwa, menjadikan olok-olokan. Lihat ketika di masa sebelum Isa bin Maryam diutus, Masjidil Aqsa dijadikan pasar. Masjidil Aqsa dijadikan pasar orang-orang Yahudi. Kemudian di situ ada praktek-praktek riba, praktek-praktek kezaliman dalam jual beli, dan mereka biasa memakan harta manusia dengan cara yang batil. Makanya Allah mengatakan, wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aqlihimu amwalan nas bil batil. Mereka suka makan riba padahal sudah dilarang, dan mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Masjidil Aqsa dijadikan pasar, dijadikan tempat riba, dijadikan tempat permainan, sampai diutus kepada mereka Isa bin Maryam. Itulah orang-orang Yahudi. Maka Yahudi tetaplah Yahudi, menjadikan agama permainan bukan sebagai wahyu yang menuntun mereka kepada hidayah. Kemudian juga di antara akhlak mereka lah qaswatul qalbi, kerasnya hati orang-orang Yahudi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat di dalam Al-Quran kisah tentang Baqarah, kisah tentang unta betina. Ketika di zaman itu ada pembesar Bani Israel yang meninggal dunia, tidak tahu siapa yang membunuhnya. Kemudian saling menuduh di antara mereka siapa pembunuhnya. Hampir dua kabilah perang gara-gara saling menuduh siapa pembunuh tokoh mereka ini. Sehingga orang yang berakal di antara mereka berkumpul. Di depan kita ada Nabi Musa. Kenapa kita tidak datang kepada Nabi Musa bertanya siapa pembunuhnya?
Maka mereka datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, "Ya Musa, di antara kami ada pejabat yang kaya yang meninggal dunia, sehingga kami hampir perang saling menuduh siapa pembunuhnya, padahal kami tidak membunuh. Tunjukkan kepada kami siapa pembunuhnya. Mintalah petunjuk kepada Allah, tunjukkan siapa pembunuhnya." Maka Musa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tiba-tiba Musa mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Allah perintahkan kalian untuk menyembelih unta betina. Sebenarnya kalau seandainya ketika Nabi Musa mengatakan sembelih unta Baqarah, kemudian mereka langsung sapi betina. Kalau seandainya Musa memerintahkan agar kalian menyembelih sapi betina itu langsung kemudian diamalkan, mereka tidak akan kesulitan, karena sapi itu banyak, bisa kecil, bisa besar, bisa betina, bisa jantan, bisa yang cacat, bisa yang sehat, bisa yang dikerjakan, bisa yang tidak. Tinggal milih. Tetapi ta'anutnya mereka kepada Nabi mereka, melelahkan Nabi mereka, mereka bertanya apa warnanya, kemudian usianya berapa, kemudian sapi itu sudah dipekerjakan atau tidak, liarkah sapi, jinakkah. Akhirnya kemudian makin sulit untuk mencari sapinya, sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, hatta sehingga mereka tidak sanggup untuk mengerjakannya. Bukan tidak ada sapinya, ada sapinya, tetapi harganya mereka tidak sanggup membelinya, karena yang punya sapi itu Allah takdirkan seorang anak yatim yang saleh dari orang tua yang saleh dan salehah. Dia yang punya sapi itu, warnanya kuning pekat, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, dan setiap orang memandangnya sangat suka, dan dia tidak pernah dipekerjakan sama sekali. Malaikat datang kepada anak muda, anak yatim itu, "Sebentar lagi orang-orang akan datang kepadamu, akan menawar sapimu. Jangan kau berikan kepada mereka kecuali seharga emas seberat sapimu." Bagaimana caranya mengumpulkan emas seberat sapi? Tapi karena itu permintaannya, maka hampir-hampir Bani Israel tidak bisa membelinya. Akhirnya mereka pun kumpulkan emas-emas mereka, kemudian setelah beratnya sama dengan sapi itu, akhirnya dibelilah sapi itu. Setelah kemudian disembelih oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian bagian daging sapinya dipukulkan kepada orang mati, kemudian ditanya, "Man qatalak?" Siapa yang membunuhmu? Maka orang yang meninggal ini bangun kemudian mengatakan, "Fulan ibnu fulan, Fulan ibnu fulan." Kemudian mati lagi. Lah Bani Israel menyaksikan di mukjizat Nabi Musa ini, bisa menghidupkan orang mati dengan cara dipukul bagian daripada anggota daging sapi betina itu atas izin Allah Azza wa Jalla. Tetapi bukannya mereka kemudian terbuka hatinya. Apa yang Allah katakan? "Tsumma qasat qulubukum." Tiba-tiba hati mereka mengeras. Coba bayangkan. Mereka sudah ditampakkan loh mukjizat di hadapan mereka, keras juga hatinya. Masih juga menentang nabinya, masih juga melawan nabinya, inat terhadap nabinya. Itulah Yahudi. Yahudi tetaplah Yahudi. Maka kita katakan tidak ada bedanya Yahudi sekarang dengan Yahudi dulu. Mereka suka ta'annud, qaswatul qulub, hati-hati mereka keras. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga su'ul adab ma Allah. Mereka itu tidak punya akhlak kepada pencipta ini. Kepada Allah saja tidak punya adab orang-orang Yahudi itu. Bagaimana bentuk kurang adabnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla? Perhatikan Allah menggambarkan kurang adabnya orang Yahudi kepada Allah. Wa qalatil yahud yadullahi maglulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Lihat, mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Kemudian mereka menuduh Allah itu bakhil karena Allah mensyariatkan zakat, sedekah. Kemudian mereka mengatakan Allah bakhil katanya. Katanya Allah kaya tapi masih memerintahkan sedekah, masih memerintahkan zakat. Berarti Allah ini bakhil. Su'ul adab. Ya. Bahkan mereka mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 181, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Lihat, orang Yahudi mengatakan, sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya. Allah fakir, kami yang kaya katanya. Mana akalnya? Masa Allah fakir, mereka kaya? Sampai-sampai kemudian mereka mengatakan Sya'bullahil Mukhtar, kami orang pilihan Allah di permukaan bumi. Siapa bilang anda pilihan Allah?
Kalau memang anda pilihan Allah, anda orang-orang saleh. Kenapa anda mendustakan ayah kalian Yakub dan mengatakan inna lanaraka fi dhalalim mubin? Kenapa anda memasukkan Yusuf ke dalam jurang? Kenapa anda mendustakan Nabi Musa dan membunuh para nabi? Itulah, apakah itu Sya'bullahil Mukhtar? Makhluk pilihan Allah yang dipilih di permukaan bumi, yang membunuh para nabi dan mendustakan ajarannya. Dari mana Sya'bullahil Mukhtar? Itu prasangka kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Bahkan dijelaskan di dalam protokoler mereka, Yahudi itu tidak mengacu kepada Taurat atau Talmud. Mereka pakai protokoler sendiri. Mereka mengatakan annallaha yal'ab ma'al hut, katanya Allah bermain-main dengan hut. Hut itu dengan ikan katanya. Ketika cerita Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan Allah bermain-main dengan ikan. Kemudian mereka menyangka bahwa Allah pernah menyesal, kemudian memukul-mukul wajahnya, kemudian menangis. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Bahkan mereka mengatakan annallaha akhta, Allah pernah salah. Mana mungkin Allah pernah salah? Bagaimana mungkin mereka sekeji itu adab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Wajar kalau seandainya bukan hanya sasaran itu Allah sudah jelas nih, sudah kurang ajar ya. Bagaimana mungkin mereka su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kepada setiap utusannya pun mereka su'ul adab. Mereka memfitnah Isa bin Maryam sebagai ibnu zina. Isa itu anak zina, Maryam berzina, punya anak namanya Isa. Siapa yang mengatakan? Yahudi. Kemudian juga mereka mengatakan Musa alaihi salatu wassalam bi annahu adra. Adar. Musa itu katanya penuh dengan cacat badannya. Sebagaimana sudah saya kisahkan. Jadi Bani Israel itu kalau mandi, rame-rame mereka itu. Dan Musa itu kalau mandi sendiri. Karena Musa itu nabi yang punya perasaan malu yang luar biasa. Dan al-haya, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Akhirnya difitnah Musa itu punya penyakit. Mungkin ada borok dalam badannya, ada lepra atau apa gitu kan. Maka mereka mengejek Nabi Musa karena tidak mau mandi bersama mereka. Sampai akhirnya ketika Nabi Musa mandi, kemudian pakaian diletakkan di batu, tiba-tiba Allah hidupkan batu. Batu ini lari, dikejar Nabi Musa karena ingin mengambil pakaian di atas batu itu. Rupanya batu itu yang lari lewat kepada orang-orang Yahudi yang sedang mandi. Bani Israel yang sedang mandi. Nabi Musa mengejar batu itu dengan telanjang. Lah, orang-orang Yahudi melihat. Ternyata tidak ada tubuh yang paling indah dibandingkan Musa alaihi salatu wasallam. Dari sini Rasul mengatakan, rahimallahu akhi Musa laqad udhiya katsiran fasabara. Sungguh Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, banyak kali ujiannya tapi dia sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini tidak. Mereka menuduh Nuh alaihi salatu wassalam bi annahu syaribal khamra, tukang mabok. Nabi Nuh dikatakan tukang mabok itu sama orang Yahudi. Kurang ajar tidak? Kemudian juga menuduh Lut zana bibnataihi, berzina dengan kedua putrinya. Menuduh nabinya berzina, naudzubillah. Bahkan mereka mengatakan Sulaiman itu sahir. Hari ini mereka ingin mencari haikal Sulaiman. Karena keyakinan mereka kalau haikal itu terbangun, maka akan datang penolong bagi mereka, Meteus mereka, yang bagi kita penolongnya adalah Dajjal itu. Kalau mereka melihat kilas sejarah, mereka tidak pernah beriman dengan Nabi Sulaiman. Bahkan mereka menuduh Sulaiman itu tukang sihir. Makanya ketika orang-orang Yahudi di zaman Rasul datang kepada Nabi SAW bertanya tentang sihir, kemudian Nabi SAW membacakan ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra ila akhiril ayat. Turun ayat ini. Kemudian mereka mengatakan, lihat si Muhammad itu, dia tidak tahu siapa Sulaiman. Sulaiman itu adalah sahir. Dialah yang menyihir jin dan syaitan supaya jin dan syaitan itu mengabdi kepadanya. Bahkan dia kepalanya tukang sihir. Jadi orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman itu tukang sihir yang menyihir jin dan syaitan supaya mengkhidmat kepada dirinya. Sekarang kemudian masjid yang selama ini dibangun Sulaiman diagung-agungkan. Di mana Anda dengan Nabi Sulaiman? Kenapa kemudian kakek-kakek Anda menuduh Sulaiman sebagai tukang sihir? Maka saya katakan Yahudi tetaplah Yahudi. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara akhlak mereka,
Mereka suka tafarruq wal ikhtilaf, suka berpecah. Makanya Nabi SAW mengatakan sataftariku iftaraqatil yahud ala 71 firqatan waftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariku hadhil umma ala 73 firqah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72, Islam 73. Tapi lihat urutan hadis. Yang pertama kali mencontohkan perpecahan siapa? Yahudi, karena Yahudi datang duluan, baru Nasrani, baru Islam. Bahkan yang memecah Nasrani Yahudi, yang memecah Islam pun Yahudi. Kalau kita melihat firqah yang pertama pecah dalam Islam dua. Pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Itulah sempalan Islam pertama yang muncul dalam Islam pertama. Orang-orang Khawarij sudah ada sejak zaman Rasul. Kemudian Syiah muncul di zaman para sahabat Rasul. Dua firqah ini yang ngasas satu orang, Abdullah, seorang Yahudi, namanya Abdullah ibn Sabah. Abdullah ibn Sabah ini seorang Yahudi, berasal dari Yaman, dari kabilah Himyar. Dia seorang Himyari, Al-Himyari Al-Yamani. Abdullah ibn Sabah ini seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam di zaman Uthman. Akhirnya dialah yang mencetuskan dua firqah sesat dalam Islam, Khawarij, kemudian Syiah. Belakangan kemudian muncul ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada kemudian juga Mu'tazilah dan yang lainnya. Kemudian terpecah-pecah sampai 73 kelompok. Tapi yang mengasas perpecahan ini siapa? Yahudi, Abdullah bin Sabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga di antara akhlak mereka adalah ta'annutu wa kathratu as'ilatihim. Terlampau banyak soalan-soalan mereka yang tidak ada gunanya, seperti saya contohkan kisah Baqarah tadi. Ini di antara akhlak-akhlak buruk Yahudi. Saya katakan Yahudi tetaplah Yahudi. Mereka mewarisi akhlak buruk nenek moyang mereka. Maka Islam, ketika kita meletakkan loyalitas kepada Palestina, saya ulangi, ketika orang Yahudi berusaha menyerang kaum muslimin di Palestina, bukan karena kabilah Palestina, bukan karena kita suka atau tidak suka dengan orang-orang Palestina, bukan itu masalahnya. Tapi ini akidah din, akidah agama, soal agama. Karena turun kepada kita wahyu tentang keutamaan Palestina, keutamaan Al-Quds, keutamaan Baitul Maqdis di beberapa ayat dalam Al-Quran. Lebih-lebih di situ adalah orang-orang Muslim yang Nabi SAW mengatakan kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bis-sahri wal hamma. Kalau satu jasad saja sakit, semua jasad pasti sakit. Itulah mathalul mu'minina fi tawadu'ihim wa tarahumihim, permisalan muslim satu dengan muslim yang lainnya dalam hal kasih sayang mereka. Kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Kalau mereka disakiti, maka kita juga sakit. Oleh karena itulah maka selayaknya kita marah kepada orang-orang Yahudi. Tapi sudah sunnatullah yang dicantumkan dalam Al-Quran, permusuhan orang Yahudi itu akan terus ada sampai hari ini. Bahkan sampai hari kiamat. Kita hanya bisa mendoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kemudian juga menghancurkan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir di sana, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memulihkan kondisi saudara-saudara kita di sana sehingga mereka bisa beribadah layaknya kita di negeri aman. Karena bagaimanapun tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat aman. Karena anda tidak mungkin merasakan nikmat aman kecuali anda pernah tinggal di negeri konflik. Kalau anda pernah tinggal di konflik, pasti anda ingin hijrah ke tempat yang aman. Maka negeri kita negeri aman. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla sebelum negeri kita seperti negeri-negeri konflik di luar sana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.